Oke guys, kembali lagi bersama saya Prismaris. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua, khususnya berkaitan dengan psikologi. Nah, psikologi ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana menggunakan kembali fitur e-test atau quiz guna untuk membuat soal tes. Oke, seperti apa tutorialnya? Mari kita perhatikan berikut ini. Oke, kita akan masuk pada akun psikologi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu course khusus untuk coba-coba. Sini course-nya eksperimen. Kita buka course eksperimen. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau kita klik di Add Materials, fitur e-test atau quiz itu sudah tidak ada lagi, dan itu sudah diganti dengan fitur Add Assessment. Nah, pertanyaannya, apakah dengan hilangnya atau tidak muncul kembali fitur e-test atau quiz ini, apakah tidak bisa digunakan lagi? Tentu jawabannya masih bisa digunakan. Nah, dengan catatan file atau tes sebelumnya yang digunakan dalam fitur e-test atau quiz masih Bapak Ibu tersimpan dengan baik pada course milik Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita mengelolanya kembali supaya masih bisa digunakan lagi. Nah, misalkan sebelumnya saya sudah menggunakan fitur e-test atau quiz ini untuk keperluan latihan penilaian akhir tahun, khususnya untuk kelas 8. Nah, ini saya sudah tulis, kita buka. Nah, kita buka. Oke, ini tampilan di dalamnya. Nah, soal-soal yang ada di dalam pada tes sebelumnya ini kita hapus. Nah, kita hapus semua. Lalu kita input lagi nanti, atau kita import lagi soal baru yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita hapus soalnya. Bagaimana cara hapusnya? Kita ke bagian ini. Kita ke bagian ini, kemudian klik. Nah, pilih delete. Pilih delete. Selesai. Nah, maka tampilan di dalamnya sudah kosong. Nah, sudah kosong. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, ada banyak cara. Ada banyak cara untuk membuat soal baru. Nah, di sini kalau kita klik di sini, ada multiple choice. Nah, tentu multiple choice ini yang biasa kita gunakan untuk dijadikan sebagai penilaian semester atau ulangan harian atau bahkan penilaian akhir tahun. Nah, multiple choice. Nah, kalau kita pilih multiple choice ini, otomatis kita akan mengetik satu-satu soalnya secara manual. Nah, di sini juga ada begitu banyak pilihan. Nah, pada bagian ini ada import test atau quiz. Nah, pada import test atau quiz ini
itu sebuah fitur yang membantu kita untuk lebih mudah membuat soal atau untuk lebih mudah menulis soal dalam psikologi, khususnya soal dalam bentuk multiple choice atau soal dalam bentuk pilihan ganda. Nah, kalau kita menggunakan fitur ini, maka pastikan kita sudah menyiapkan bank soal sebelumnya. Nah, bank soal sebelumnya ini saya sudah membuat tutorialnya, silakan cek kembali di tutorial yang sudah bagikan sebelumnya. Nah, silakan dicek kembali bagaimana cara untuk membuat atau mengubah soal board ke bank soal. Nah, oke. Kalau kita menggunakan fitur ini, maka kita klik, ya, kita klik, kemudian pilih Blackboard, lalu next, kemudian kita pilih file, oke. Jadi pastikan file yang kita pilih itu sudah dalam bentuk bank, ya, atau soal yang kita pilih nanti benar-benar soal yang sudah dalam bentuk bank. Nah, misalkan kita ambil ini, tes MTK kelas 8. Ini merupakan soal dalam bentuk bank, ya. Nah, kita klik di sini, kemudian open. Nah, oke. Kalau sudah biru seperti ini pada tulisan ini, itu artinya soal sudah diupload. Setelah itu baru kita klik import. Nah, soal kita sudah benar-benar selesai, ya. Nah, inilah soal baru kita. Nah, pertanyaannya, apakah soal ini masih bisa dikopikan ke course atau ke kelas lain? Itu sangat bisa sekali. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita kembali lagi di sini. Kita klik di sini, lalu copy to course. Copy to course, misalkan kita kopikan ke 81, kemudian 82, 83, dan seterusnya. Maka bagian berikutnya klik copy. Oke. Kalau sudah tampilannya seperti ini, berarti soal ini sudah tercopy secara otomatis ke kelas-kelas yang sudah kita kopikan tadi. Nah, mari kita perhatikan ke kelas yang sudah kita, ke kelas tujuan kita tadi, course, kemudian kelas 81. Kelas 81, lalu ini latihan 4 MTK kelas 8. Nah, lalu bagian berikutnya, bagaimana caranya untuk mengubah nama? Nah, kalau untuk mengubah nama itu sangat mudah sekali. Bisa kita klik di sini, caranya bisa klik di sini, lalu pilih edit. Nah, lalu pilih edit, kemudian tinggal kita ganti namanya. Misalkan ini sebagai ulangan 2. Ulangan 2 misalnya. Ini sebagai contoh saja. Tinggal save change. Begitu juga untuk kelas yang lain. Misalnya kita ke kelas 82. Nah, kelas yang sudah kita kopikan tadi soalnya. Kelas 82 juga pasti sama. Nah, misalnya kita buka di sini. Kita buka. Nah, selain dengan cara yang tadi, juga cara untuk mengubah namanya boleh kita langsung di sini. Klik di sini. Klik di sini, lalu pilih edit. Lalu
kita ubah namanya ulangan 2. Setelah itu baru save change. Oke. Maka namanya sudah terotomatis berubah. Namanya sudah otomatis berubah, ini ulangan 2. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu saja tutorial saya kali ini. Terima kasih dan selamat mencoba.